Tucker Carlson sekarang mengklaim bahwa dia memiliki bukti dari mantan kepala FBI bahwa Donald Trump terlibat dalam upaya menutupi salah satu percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Dan semua ini terdengar sangat luar biasa dan menarik, dan persis seperti clickbait yang memang diinginkan oleh Tucker Carlson, kecuali fakta bahwa mantan kepala FBI dan Bongino sekarang telah menunjukkan bukti untuk membuktikan betapa pembohongnya Tucker Carlson. Dan sekali lagi, sungguh mengejutkan. Mari kita bahas detail dari apa yang sebenarnya terjadi. Penyelidikannya masih berlangsung, masih terbuka, tapi tidak aktif karena kami belum mendapatkan petunjuk yang membuahkan hasil dimanapun. Ini dia, Presiden dalam sebuah liputan Fox News dan Gedung Putih kembali menegaskan cerita yang benar-benar berlawanan dengan yang disampaikan Tucker, bahwa ada semacam upaya penutupan yang terorganisir. Mereka sangat suka dengan isu penutupan terorganisir ini. Kamu tahu kenapa? Karena itu sangat bernuansa konspirasi. Hal itu sangat mustahil untuk diverifikasi oleh siapapun, sehingga membuka kemungkinan-kemungkinan gila. Ya, mungkin saja alien benar-benar mengendalikan dunia. Ya, mungkin saja memang ada yang menutupinya. Tapi karena tidak pernah ada bukti untuk mendukungnya, hal itu justru membuat orang-orang semakin terjebak dalam kebingungan. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan hasil apapun, tidak mendapatkan kenyataan yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka sudah menghabiskan banyak waktu menonton konten Tucker Carlson, yang memang itulah yang dia inginkan. Ini dia dan Bongino yang berkata, teman-teman, coba lihat faktanya sebentar saja. Hanya mengada-ada saja, teman-teman. Untuk Trump, Fox News, 21 November, Brooks Singman. Untuk Trump, dia mengatakan kepada Brian Kilmeade dari Fox News bahwa dia, kutip, percaya pada uang tunai, sangat percaya. Dan DOJ, mereka memberi saya laporan. Dan laporan-laporan itu tampaknya seimbang. Jadi saya percaya pada orang-orang ini. Saya tidak percaya pada Chris Wray. Tapi kelompok ini kelompok yang berbeda, kata Trump. Ini Cash, bukan Wray. Dan saya percaya pada Cash. Kenapa ini penting? Dan Molina akan menjelaskan sebentar lagi. Tapi di sini, Trump pada dasarnya mengatakan, lihat, saya percaya pada orang-orang yang memimpin FBI. Saya tahu mereka memberikan semua bukti kepada saya. Saya melihat laporan-laporan mereka. Semuanya tampak masuk akal. Mari kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Saya Mei Rake, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kamu bisa mengetahui video kami berikutnya. Dan like video ini jika kamu mau. Kami sedang melakukan pushback dan kami sangat senang kamu ada di sini. Tucker baru saja mengatakan ada upaya tutup-tutupi besar-besaran yang jahat dan Trump terlibat di dalamnya. Bombar 73, inilah alasan tepat kenapa dia dipecat. Teman-teman, kalau ini bukan bukti, saya tidak tahu lagi apa. Media miliknya sendiri yang melaporkan. Ngomong-ngomong, itu fotonya. Kamu butuh bukti? Itu foto kami di Gedung Putih sedang memberi pengarahan kepada Presiden. Tentang kasus itu, dia bilang ada upaya tutup-tutupi besar-besaran dan tidak ada yang mau membicarakannya. Ini pesan yang saya kirimkan kepadanya bersama dengan fotonya yang sudah dia miliki. Saya tidak ingat dia di Gedung Putih menerima pengarahan, tapi dia sepertinya tahu lebih banyak. Dia punya informasi rahasia. Ini kami. Mereka selalu punya informasi rahasia. Mereka selalu tahu lebih banyak daripada orang-orang yang benar-benar ada di acara itu. Jadi untuk memperjelas, Tucker Carlson mengklaim bahwa Trump sangat tidak senang dengan bagaimana kejadian ini berlangsung dan tidak ada yang mau membicarakannya serta semuanya sedang ditutup-tutupi. Dan Wigin bilang, ya sebenarnya ini ada foto kami sedang berbicara dengannya, memberitahunya semua yang sedang terjadi. Jadi mereka sangat senang untuk berbicara dan sisanya ada di teks. Ini kami sedang memberi pengarahan kepadanya dengan fakta-fakta dan dia mengatakan kepada kami bahwa dia puas. Memberi pengarahan kepada beliau, Presiden, dengan fakta-fakta. Dan beliau mengatakan kepada kami bahwa beliau puas. Jika Anda menemukan seorang pelaku lain dalam konspirasi yang terlewatkan oleh FBI, sekarang saya memintanya untuk memberikan informasi yang, omong-omong, tidak pernah dia berikan. Maka tolong teruskan kepada saya atau seseorang lain yang punya akses dan kami akan segera menindaklanjutinya. Saya tahu ini supaya dia tidak berpikir saya bercanda, saya serius. Ini yang sangat menarik, ketika Anda adalah seseorang yang benar-benar bisa dipercaya untuk memberikan informasi, mereka akan berbalik dan berkata, cukup berikan saya buktinya dan kami akan menindaklanjutinya, karena kami tertarik dan benar-benar ingin menemukan kebenaran. Ketika Anda seorang penganut teori konspirasi, yang Anda lakukan adalah berkata, ada begitu banyak bukti, tapi Anda tidak pernah benar-benar memberikannya. Jadi, jika Jack Carlson memiliki integritas, dia akan memberikan fakta-fakta ini dan berkata, lihat, pria dari FBI ini telah meminta kami untuk memberikan bukti apapun. Saya tidak memilikinya, tapi jika ada di antara penonton saya yang memilikinya, silahkan kirimkan dan kami akan pastikan untuk menyampaikannya ke para petinggi. Tidak. Bukan itu yang terjadi. Damogino punya integritas untuk berkata, cukup kirimkan informasinya dan saya akan melakukan sesuatu tentang itu. Tapi, Tucker jelas tidak punya apa-apa untuk disampaikan karena semuanya hanya karangan, campur aduk. Schwanger Penyelidikan belum mengungkapkan hal itu. Saya juga akan menindaklanjutinya dengannya. Melihat apa lagi yang perlu dia klarifikasi, Presiden.
Karena jika apa yang Tucker katakan kepada saya itu benar, bahwa Presiden membutuhkan klarifikasi, yang mana kami belum pernah mendengarnya dari siapapun, baik dari Presiden di Gedung Putih atau siapapun, maka aneh sekali kalau mereka tidak pernah memberitahu kami. Faktanya, ketika kami menindaklanjuti dan bertanya lagi, mereka bilang, tidak, kami baik-baik saja. Tapi Tucker punya informasi rahasia, dia belum menunjukkannya. Jadi ini Tucker yang mengklaim ya bahwa Presiden butuh banyak penjelasan tentang apa yang sedang terjadi dan semuanya sedang ditutupi. Bahkan Trump juga terlibat dalam penutupan itu. Dan Dan bilang, Dia belum menunjukkannya. apa yang kamu bicarakan Tucker? Apa? Lihat wajahnya. Dia mengaku punya pesan yang mengatakan sebaliknya. Apakah kalian melihat ada informasi di pesan yang dia klaim punya, yang baru saja saya tunjukkan, yang menunjukkan, dan tolong katakan pada saya, para penggemar Tucker, tolong, saya mohon. Apakah kalian melihat satu pun bukti di pesan itu, bahwa saya memberitahu dia, Presiden menuntut kami menghentikan penyelidikan? Jika ini tidak menghancurkan kredibilitas orang ini, kalian hanya buang-buang waktu. Sekali lagi, tidak ada kredibilitas pada apapun yang dikatakan Tucker Carlson saat ini. Tapi orang-orang yang mendengarkannya tidak mencari kredibilitas. Mereka mencari drama, dan mereka hanya ingin percaya bahwa dramanya itu benar. Jika mereka mencari kredibilitas, mereka, seperti kita, pasti tahu bahwa ini sudah omong kosong dan tidak ada yang jelas untuk dilihat. Tunggu saja, kamu hanya bersikap seperti, orang ini tidak berbeda dengan Rachel Maddow. Kami akan menunjukkan bukti besok. Trump curang dalam pajaknya. Kami akan menunjukkan bukti besok tentang kebohongan Rusia. Dan kamu perhatikan, itu tidak pernah datang. Dia hanya mengerang seluruh ceritanya. Sekarang aku lihat media meliputnya. Tucker bilang Presiden pada dasarnya menghalangi keadilan. Dia menuduh Presiden melakukan kejahatan. Aku punya banyak orang yang bilang, kamu harus menuntut dia, dan sebagainya. Teman-teman, itu tidak ada gunanya dengan orang ini. Dia tidak peduli dengan kebenaran. Sayang sekali kami dulu berteman, dan dia menghancurkannya begitu saja, karena dia adalah orang yang suka berbohong, dan tidak bisa mengendalikan diri seperti anak kecil. Aku yakin dia akan tertawa terbahak-bahak melihat semua ini dengan tawa bodohnya itu. Oke, aku juga nggak tahu maksudnya apa. Itu favoritnya. Lihat saja acara Milk Bar TV itu, entah apa maksudnya. Dia selalu mengaku bodoh, entah apa maksudnya. Aku memutar klip 3 menit. Pergi ke Milk Bar TV dan lihat klip 3 menit dia berbohong tentang apa yang dia katakan. Lalu sekarang coba katakan padaku, bagaimana orang ini masih punya sedikit pun kredibilitas? Media miliknya sendiri mengkritiknya. Teman-teman, saya masih punya banyak hal lagi yang ingin saya bicarakan, karena sungguh, saya tidak bisa ungkapkan seberapa bencinya saya terhadap ini. Tidakkah ada, percayalah pada saya benar-benar berempati dengan semua orang di luar sana, yang bekerja di tambang batu bara, yang menjadi tukang listrik lokal 3 di New York, yang merasa hal terakhir yang ingin saya dengar adalah tentang para podcaster. Kamu benar. Saya mengerti perasaanmu, saudara. Tapi saya benar-benar minta maaf. Di hari Jumat, jika kamu akan menuduh saya melakukan kejahatan federal di media massa dan mengklaim punya bukti, serta menuduh Presiden juga. Dan sebaiknya kamu benar-benar bisa membuktikannya. Maksud saya, menurut saya, itu sudah cukup jelas. Kamu harus benar-benar bodoh sekali. Entah kamu sebodoh Tucker Carlson yang menyerang seseorang seperti Trump dan Dan Bongino tanpa bukti nyata, atau kamu memang tahu, tapi benar-benar tidak peduli dengan kebenaran dan hanya ingin mendapatkan clickbait yang kamu inginkan. Dan karena itu, kamu rela melakukan apa saja demi membuat lebih banyak orang mendengarkan. Saya ingin mengakhiri dengan ini, karena inilah siapa Tucker Carlson sebenarnya. Agen KGB Yuri Bezmenov melakukan serangkaian wawancara di Amerika Serikat tentang bagaimana musuh asing Amerika Serikat dan Uni Soviet lama memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kita secara militer. Jadi mereka selalu paham bahwa mereka bisa menggunakan agen kekacauan dari dalam. Membanjiri orang-orang dengan informasi. Membanjiri orang-orang dengan itu, tapi tidak pernah menunjukkan bukti. Jadi tidak ada yang percaya apapun lagi. Hadirin sekalian, itulah yang dilakukan Tucker Carlson. Saya punya info rahasia. Ini sekumpulan informasi yang tidak pernah mengarah pada bukti apapun. Saksikan besok untuk acara spesial saya. Dengarkan klip Yuri Bezmenov ini, dan Anda akan melihat persis apa yang dia lakukan. Coba lihat ini. Atau perang psikologis. Pada dasarnya, itu berarti mengubah persepsi realitas setiap orang Amerika. Sampai pada tingkat di mana meskipun ada banyak informasi, tidak ada yang mampu mengambil kesimpulan yang masuk akal.
Demi kepentingan membela diri mereka sendiri, keluarga mereka, komunitas mereka, dan negara mereka. Ini adalah proses pencucian otak yang luar biasa, berlangsung sangat lambat, dan dibagi menjadi 4 tahap dasar. Yang pertama adalah demoralisasi. Dibutuhkan waktu antara 15 hingga 20 tahun untuk mendemoralisasi sebuah bangsa. Kenapa selama itu? Karena itulah jumlah tahun minimum yang dibutuhkan untuk mendidik satu generasi pelajar di negara musuh Anda yang terpapar pada ideologi musuh. Dengan kata lain, ideologi Marxisme-Leninisme ditanamkan ke dalam pikiran yang masih mudah dipengaruhi setidaknya 3 generasi pelajar Amerika tanpa pernah dipertanyakan atau diimbangi oleh nilai-nilai dasar Amerikanisme. Ini luar biasa. Ini adalah wawancara dari bertahun-tahun yang lalu dan kita benar-benar melihat kenyataannya sekarang. Patriotisme Amerika. Terdengar familiar? Ya, memang terdengar familiar, Bongino. Sangat-sangat familiar. Karena itulah yang sedang kita lihat di berbagai kubu di kalangan podcaster gila ini. Apakah mereka benar-benar dibayar oleh Rusia untuk melakukan ini? Tidak begitu jelas. Apakah mereka punya insentif sendiri, misalnya demi ketenaran dan sebagainya? Sangat mungkin. Sebenarnya alasan mereka tidak terlalu penting. Maksudku, suatu hari nanti itu akan penting ketika mereka dipenjara. Semoga saja dikurung karena benar-benar mencoba melemahkan dan berperan sebagai pelaku untuk menghancurkan masyarakat Barat. Tapi sampai hari itu tiba, sampai ada bukti nyata tentang hal ini, alasan kenapa mereka bertindak seperti ini tidaklah penting. Yang mereka coba lakukan hanyalah menciptakan kekacauan sebanyak mungkin untuk menyerang Presiden dan FBI, seolah-olah keduanya buruk, sehingga ketika ada penyelidikan FBI atau semacamnya, tidak ada yang bisa mempercayainya. Ketika Trump melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa mempercayainya, tidak ada yang bisa mempercayai apapun lagi. Semua orang bingung karena mereka sebenarnya mendengarkan para idiot yang dimanfaatkan ini, yang didorong oleh pihak-pihak seperti Rusia dan Qatar dan lain sebagainya. Itulah yang sedang terjadi. Dan syukurlah ada orang seperti Dan Bongino yang masih bisa melihat dengan jelas dan berani mengkritik mereka. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.